الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغ حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, bersyukur tetap dan terus bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bangun dalam keadaan sehat, bangun masih hidup, bisa melihat dunia, masih di alam dunia. Allah masih berikan kita kesempatan untuk mau dan mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini adalah karunia rahmat yang besar yang Allah limpahkan bagi kita. Seyogianya mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita baca dan terus Allah limpah curahkan untuk habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan sekaligus juga kita memasuki lebih setengah kedua di bulan Safar atau bulan Safar dalam bahasa kita, bulan kedua dalam hitungan tahun Hijriah setelah Muharram kemudian Safar. Banyak orang menganggap maka bulan Safar adalah bulan bukan untuk pernikahan gitu. Sesungguhnya tidak ada larangan. Tidak ada larangan dalam Islam melakukan pernikahan dibatasi dengan hari atau bulan. Kalaupun ada di masyarakat itu sekadar mungkin adat kebudayaan saja, keyakinan yang dianggap mungkin perkawinan binatang yang lain kan kawin di bulan Safar, tetapi dalam Islam tidak ada. Kemudian juga di bulan Safar seringkali juga dikaitkan dengan banyak wabah gitu. Bahkan juga ada satu terakhir di Rebo katanya, namanya Rebo Wekasan ya, Rebo terakhir bulan Safar. Namun keyakinan seperti ini sesungguhnya memang tidak ada dalil secara jelas. Hanya ada kaul ucapan sebagian ulama yang sesungguhnya juga tidak ada dalil secara jelas. Hanya memang kadang ketika dikaitkan dengan kondisi dan cuaca, memang rata-rata ketahanan tubuhnya di di bulan Safar ini diuji ya, kan batuk kemudian pilek demam, sesungguhnya kan itu juga berkenaan dengan ketahanan tubuh sebenarnya ya. Kadang juga orang tua kita dulu kadang juga mengatakan sesuatu yang awalnya mungkin bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan pengalaman juga kadang terbukti. Ulah gitu kan, temenang tidak boleh tertentu. Kadang juga itu menjadi satu pengalaman bagi mereka, dilihat dari sisi kondisi dan kondisi cuaca, kondisi alam, kemudian juga geografis, juga kadang kenyataan. Jadi namun juga tidak bisa menjadi satu rukun iman atau satu keimanan. Mau percaya mangga tidak pun tidak berdosa. Percaya dalam rangka bukan mengaitkannya dengan keimanan.
karena bukan bagian daripada rukun iman yang disebutkan. Hanya memang dalam rukun iman ada qada dan ada qadar, ada ketetapan dan ketentuan, ada perwujudan dari ketentuan Allah itu sendiri yang itu bisa dihuraikan dengan cara mendalam. Itu bisa dihuraikan dengan cara luas. Kalimah dari qada dan qadar itu. Kan kita berimannya kepada qada dan qadar. Tetapi qada dan qadarnya itu bisa dihuraikan lebih rinci lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya kira mungkin nanti kita kaitkan ya qada dan qadarnya, karena ini berkenaan di bulan Agustus, momentum 1 minggu ke depan bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaannya atau memperingati ulang tahun kemerdekaannya. Coba kita pahami sedikit tentang arti merdeka atau merdeka yang hakiki menurut pandangan Al-Quran. Pertama, memang Al-Quran sesungguhnya tidak berbicara kemerdekaan sebuah negara, sebenarnya tidak ada. Jadi Al-Quran ini sesungguhnya tidak berbicara tentang kemerdekaan sebuah negara. Karena istilah negara itu baru muncul ya, jauh setelah baginda Nabi Muhammad SAW, atau tepatnya di zaman Napoleon ya, Napoleon Bonaparte. Bonaparte apa Bonaparte ya? Bonaparte kayaknya ya. Karena orang Italia kadang juga bukan Inter Milan tapi Inter Milan sebenarnya. Inter Milan. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi istilah merdeka merujuk kepada sebuah negara sebenarnya tidak secara rinci, tidak secara khusus dihuraikan oleh Al-Quran, karena memang istilah negara itu muncul kemudian. Nah, tetapi kemerdekaan berbicara tentang individu, suatu bangsa ya, individu, suatu kaum memang disebutkan ada di apa namanya itu tersirat ya. Ada tersirat dalam Al-Quran. Nah, ini misalkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-20 ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan secara khusus, ini secara khusus ya, kepada umat Nabi Musa. Namun al-ibrah ini bukan bi khususi sabab tetapi bi umumil lafzi, secara umum kepada seluruh umat manusia, secara umum kepada seluruh umat Islam. Meskipun secara khusus ya, secara khusus ini dinisbahkan, ditujukan kepada umat Nabi Musa, tetapi sesungguhnya ini berlaku untuk seluruh umat manusia, termasuk wabil khusus umat Islam. Ketika Allah katakan ya qaumizkuru, ketika Musa berkata wahai kaumku, Allah sampaikan kepada Musa, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengatakan wahai kaumku, ya kan, ingatlah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa? Pertama, nikmat Allah telah banyak jadikan nabi-nabi dari bangsa kalian, dari kaumnya, kaum Nabi Musa. Kemudian apa lagi? Wa ja'ala lakum muluka. Allah pun telah jadikan kalian menjadi muluk. Muluk itu diartikan oleh para ahli bahasa, terutama terjemahan DEPAG, Departemen Agama, Kementerian Agama, diartikan sebagai merdeka. Allah telah menjadikan kalian bangsa yang merdeka. Nah, kenapa merdeka? Sebab umat Nabi Musa dulu mendapatkan penjajahan, penindasan dari Firaun. Dia tidak merasakan kebebasan. Jangankan kebebasan yang ekonomi misalkan, ya, kebebasan hidup saja sudah hampir tidak dia dapatkan. Sebab ketika seorang laki-laki atau seorang wanita sedang mengandung, laki-laki menantikan kelahiran anaknya dari kandungan istrinya, itu was-was. Kalau anaknya yang lahir laki-laki, dia pasti dibunuh. Firaun tidak mau ada saingannya nanti. Kan begitu, kebayang coba.
jahiliyahnya mereka. Anak laki-laki dibunuh. Padahal kan ngabibitkeun di mana kena gitu. Mencek orang Garut domba jalu. Akhirnya ngabibitkeun di mana kayak gitu. Mau menambah lagi. Sebab Firaun merasa dirinya Tuhan. Menganggap dirinya sebagai Tuhan, menganggap dirinya sebagai kekuasaan yang tertinggi, yang paling tinggi, sehingga dia punya kuasa untuk itu. Tidak mau ada pesaingnya. Mungkin cukup bibitnya dia unggul hiji sekenam. Nu ngabibitkeun. Kan bodoh. Gimana coba kekurangan laki-laki berperang kan menjaga, kan itulah saking bodohnya. Nah, kemudian juga apalagi kehidupannya penuh dengan ancaman, dengan penindasan, itu Firaun. Nah, ketika Allah bebaskan itu, Allah keluarkan kondisi seperti itu, mereka keluar dari kondisi seperti itu, maka Nabi Musa mengingatkan harus mensyukuri nikmat Allah. Jadi yang pertama bahwa merujuk ke ayat ini, meskipun kemerdekaan itu tidak disebutkan secara khusus dalam bentuk negara, tetapi ini hanya Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya secara bangsa atau keturunan, atau kaum itu mungkin hanya kumpulan saja, keturunan atau bangsa. Namun kita harus sadar bahwa satu negara itu adalah kumpulan dari berbagai macam bangsa, atau kumpulan dari bangsa-bangsa atau dari manusia. Yang kedua, ketika Allah menyampaikan atau Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya tentang kemerdekaan, dalam ayat Al-Quran seringkali disandarkan atau dikaitkan dengan syukur. Jadi merdeka itu seringkali dihubungkan dengan syukur. Nah, makanya tepatnya untuk umat Islam itu bukan sekadar memperingati, tetapi mensyukuri kemerdekaan. Nah, jadi bagi umat Islam bukan sekadar memperingati, tetapi mensyukuri. Kebanyakan orang memperingati, bahkan juga tanda petik dia menyebutkan merayakan, sehingga mohon maaf, faktanya di daerah-daerah, di tempat-tempat lain, moal aya di Permata Biru mah merayakannya dengan maksiat, dengan mabuk-mabukan. Sebab bahasanya merayakan. Bagi mereka silakan. Bagi kita umat Islam, kemerdekaan itu disyukuri. Tepatnya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bolehlah menuliskan kalimat memperingatinya, tetapi substansinya, isinya harus mensyukuri. Alhamdulillah sekarang berubah. Baheula memperingati Agustusan teh. Geus puguh ari teu salat mah. Lohor jeung asar mah ditabrak. Maghrib jeung isya mah capek kan. Subuh tunduh kan gitu. lima waktu. Baheula gitu. Dirayakan. Berbagai cara dilakukan. Punten-punten. Sekarang kita harus mulai bergeser. Kita tahu substansi dari kemerdekaan ini adalah mensyukuri. Sebab ayat Al-Quran Al-Ma'idah surah kelima ayat ke-20, ketika Allah ingin mengingatkan kaum Nabi Musa melalui Nabi Musa yang menyampaikannya, di situ ada kalimat ya qaumizkuru ni'matallahi alaikum, wahai kaumku ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan ke atas kalian. Nah, berarti substansinya apa? Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Makanya aneh kalau ada umat Islam menyebut kemerdekaan dengan tabligh akbar, disebut salah misalnya. Padahal tabligh akbar mengisi tentang tausiah, menyadarkan orang bagaimana mensyukuri kemerdekaan. Kalau ada umat Islam menyebut kemerdekaan dengan doa bersama, dengan apa? Dengan istighosah misalkan, lalu dianggap salah, kan aneh. Padahal substansinya bagaimana kita mereview, mengingat kembali tentang nikmat kemerdekaan pada momentumnya. Tetapi saya tidak anti kemerdekaan dengan budaya-budayanya, tidak anti.
Hanya budaya harus seiring dan sejalan dengan harus tidak bertentangan dan tidak melanggar syariat. Boleh kita punya kegiatan, punya budaya, memperlihatkan karya-karya, tetapi juga tidak melupakan syariatnya. Punten-punten, misalkan dianggap biasa penampilan laki-laki jadi perempuan. Punten-punten di lain jauh. Punten-punten dianggap biasa sebaliknya, atau kebanyakan bukan perempuan, justru laki-laki jadi berpenampilan pada perempuan. Dan itu nu menarik nanti. Pas perempuan jadi laki-laki mah menarik dan aya diri gitu. Tetapi kebanyakan laki-laki berpenampilan pada perempuan. Punten. Memang hiburan, tetapi itu akan dijadikan hal yang sering ditonton tiap tahun oleh generasi kita, lalu dianggap sebuah kebiasaan dan kewajaran. Bagaimana mungkin ini akan seiring dengan larangan untuk menyerupai wanita, larangan bagaimana supaya tidak terjadi ya kan sekarang nih Pak, laki-laki sudah berkurang, ditambah aya ge laki-laki teh hayang nikah, ditambah deui anu teh hayang nikah ge senang dengan laki-laki. Karunya perempuan bagus. Ada tenggeus kekurangan laki-laki. Mata kula hiji bagus. Murang kalihna gitu maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sesungguhnya apa? Hal-hal yang demikian itu khawatir niatnya mensyukuri kemerdekaan, malah sebaliknya. Oke, itu sedikit saya mengingatkan dan mengupas kaitan kemerdekaan dengan mensyukuri nikmat. Sebab di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang merdeka, Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya, Allah sampaikan kembali ayat ini kepada Nabi Muhammad dan untuk kita tentang mensyukuri nikmat. Itu merdeka dari sisi penjajahan. Kita sadar dan kita pun mengakui hari ini tidak ada penjajahan secara fisik. Memang tidak ada. Tidak ada penjajahan secara perang. Tidak ada. Tetapi meskipun penjajahan-penjajahan yang bentuknya halus itu juga banyak. Anak kita dijajah. Kemarin saya lihat di TV akan diblokir. Di Indonesia kan gitu. Kalau sudah resah baru diblokir. Permainan game, apa tuh? Roblox namanya. Biasanya gitu kalau sudah resah baru blokir. Baru udah kurang kan pinter disimpan heula sebelum diblokir. Atau mungkin di download heula atau mungkin apapun bentuknya. Nah, itu penjajahan juga untuk merusak. Dulu, Pak, kita belajar itu lama tetapi juga paten, Pak. Sebab belajarnya buku dipegang, dibaca, ditulis, lamun kitab di logat sahuruf itu lila Pak. Ayeuna ada di media sosial. Cepat tahu, cepat hilang Pak. Dan saya luar biasa saya lihat di video Pak. Sekolah-sekolah di Cina belajar masih menggunakan buku. Bukunya numpuk Pak. Dan itu lebih melekat. Di bukunya dibaca. Lebih melekat Pak. Mana ada sekarang, jarang. Semua sudah media, semua sudah ini dalam rangka untuk mempermudah iya. Tetapi maksud saya itu juga secara perlahan juga akan menghilangkan budaya membaca. Kan begitu. Jadi banyak sebenarnya secara halus ya, secara halus. Bapak yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, meskipun ini baru kita pembahasan berikutnya. Tadi sekilas sajalah. Kemerdekaan ini substansinya bagi umat Islam itu apa? Mensyukuri nikmat. Sedangkan syukur itu apa? Mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita sesuai dengan keinginan yang memberinya. Berarti harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, sesuai dengan yang memberinya, yang keinginan yang memberinya Allah. Allah berikan kita apa? Potensi apa? Nah, gunakan. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Meskipun kalau dihuraikan itu luas prinsip syariah itu pembahasan lain. Kemudian yang ketiga, meskipun Islam mengakui kemerdekaan setiap individu, bahkan Islam tidak setuju dengan perbudakan. Tidak setuju dengan perbudakan. Sebab buktinya dalam Islam banyak sekali
hukum-hukum yang kifaratnya itu harus memerdekakan hamba sahaya. Ini menunjukkan waktu dulu di zaman waktu khalifah ataupun di zaman sahabat ya, di zaman Rasulullah SAW, bahwa Islam ingin menghapus perbudakan dengan cara bertahap supaya tidak terjadi PHK massal. Kan seorang hamba sahaya, jangankan dia punya harta, dirinya aja dimiliki oleh tuannya. Seandainya sekaligus Islam membebaskan ataupun melarang perbudakan, itu akan terjadi PHK massal. Banyak gelandangan. Hamba sahaya tidak punya apa-apa, tapi Islam berikan dengan bertahap. Dengan cara apa? Kifaroh zihar, kifaroh yang melanggar jima di siang hari di bulan Ramadan, Pak Jimmy. Itu cara Islam dengan cara bertahap. Makanya kalau mau PHK, pabrik juga harusnya begitu, meniru bagaimana cara Islam ketika membebaskan penghambaan dengan cara bertahap supaya tidak terjadi PHK massal, pengangguran massal. Oh, itu Masya Allah, tabarakallah. Ini memberikan makna berarti Islam tidak setuju atau tidak sejalan dengan perbudakan. Islam sangat mengapresiasi kemerdekaan. Namun baru koma nih. Kemerdekaan di dalam Islam itu tidak ada kemerdekaan mutlak. Seorang muslim itu tidak mendapatkan kemerdekaan secara mutlak, atau tidak ada kemerdekaan secara mutlak, kemerdekaan tanpa batas. Sebab kita sebagai manusia, hadirin yang dirahmati Allah, apalagi kita sebagai umat muslim yang beriman, sebagai mukmin, sebagai muslim, kita harus mengakui dan meyakini bahwa ada yang maha segalanya yang mengatur kita. Saya ingin berikan contoh yang sederhana misalkan. Ini membuka cara pandang kita. Apa maksudnya? Kita ini manusia, Pak. Jangankan setiap permintaannya diberi, toh sesuatu yang tidak diinginkan juga kadang malah diberi. Begini maksudnya. Kita ini, Pak, minta kepada Allah, kadang juga tidak diberi sesuai dengan apa yang kita minta. Bahkan juga sebaliknya, tidak mau, bukan meminta, tidak mau mendapatkan itu malah diberi oleh Allah. Contoh, kita tidak mau mendapatkan musibah, kita tidak mau mendapatkan ujian. Misalkan manusia secara umum tidak mau ditimpa musibah, tidak mau ditimpa kerugian, tidak mau ditimpa kematian saudaranya. Itu manusiawi. Tetapi Allah berikan. Sebaliknya kita meminta sesuatu, tetapi tidak semua Allah berikan sesuai dengan apa yang kita minta. Artinya apa? Kemerdekaan kita terbatas. Kemerdekaan kita tidak mutlak. Sebab ada qahir wal qahhar. Ada Allah zat yang maha qahir. Apa qahir itu? Memaksa, membatasi. Apalagi menundukkan. Allah itu dalam Al-Asmaul Husna memiliki sifat apa? Qahir wal qahhar atau qahharun. Allah maha menundukkan, maha memaksa. Kebebasan kita ingin matahari itu terus siang. Can beres ya orang teh keur gawe, keur main bola. Sore makin jeung hujan. Kan orang tidak bisa Pak mengendalikan itu. Kebebasan kita terbatas dan tidak bisa mutlak. Hayang malam terus sebab hiburan malam. Begitu asiknya. Inginnya kan begitu. Tiba-tiba datang siang. Allah atur itu semua. Kita nggak bisa bebas. Di Cina informasinya sedang membuat matahari. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak begitu tahu. Tapi ada baca di satu ini. Mungkin dia ingin menjadikan siang lebih lama. Ya kan? Nah, itu kan luar biasa mereka bekerjanya kan? Luar biasa mereka. Dia ingin menjadikan mungkin, meskipun ada satu negara yang siangnya lebih lama, tapi itu masih normal, tidak diatur oleh manusia. Mohon maaf, bulan lalu saya waktu di Turki, malamnya cuma 6 jam, 7 jam.
Maghrib jam setengah 9 malam. Isya jam setengah 11. Setengah 4 tuh subuh. Abdi ngabayangkeun lamun puasa. Salat tarawih langsung sahur. Nah gitu. Orang mau bersyukur, Pak. Puasana paling lama 13 jam. Kerja masih berjalan. Coba di negara lain. Maghrib setengah 9. Pak. Terus saya jam 7 peting caang kene. Jam 8 teh matahari teh nyorot kene, Pak. Di waktu sore. Setengah 9 baru adzan maghrib. Setengah 11 adzan isya. Setengah 11, Pak. Jam 22 sekian. Hampir setengah 11. Setengah 4 subuh deh kayak tidur. Tidur jam 12. Bangun di jam setengah 4. Kita tidak bisa membahas, ya, misalkan Tuhan, ya Rob. Seimbangkan saja lah. Misalkan 12 jam. Atau kita pingin siang lebih lama atau malam lebih lama. Tidak bisa. Kemerdekaan kita sebagai muslim tetap tidak mutlak. Sebab ada Allah zat yang maha qahir. Apa qahir itu? Memaksa, menundukkan. Kita harus patuh kepada sang maha penunduk. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang begitu, yang tidak mengikuti qahirnya Allah, tidak mau tunduk kepada Allah? Banyak. Tetapi luar biasanya justru mereka yang tunduk atas ketetapan Allah, mereka yang merdeka dalam bentuk ubudiyah, penghambaan kepada Allah, yang mereka yang mengikuti itu, justru kata para ulama, itulah manusia yang merdeka yang sebenarnya. Jadi kemerdekaan yang hakiki itu terletak pada ta'abudi, terletak pada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Semakin kita tidak menghambakan diri kepada Allah, kalau ada manusia tidak menghambakan diri kepada Allah, melanggar aturan Allah, tidak tunduk kepada Allah, sesungguhnya dia bukan orang merdeka. Karena dia menghambakan kepada makhluk, dia menghambakan kepada dunia. Berarti dia masih jadi hamba selamanya. Sebab merdeka adalah bebas dari penghambaan. Bisa dipahami? Kan merdeka bebas dari penghambaan terhadap manusia. Dari penjajahan, dari penindasan. Ketika manusia masih tunduk kepada nafsunya, ya kan? Dia melanggar syariat, melanggar aturan Allah, tidak tunduk kepada Robnya, kepada Tuhannya. Sesungguhnya dia bukan orang merdeka. Dia adalah orang yang masih dijajah. Dijajah oleh nafsunya. Dijajah oleh dunianya. Oleh duniawi. Dijajah oleh syahwatnya. Dijajah oleh kemaksiatannya. Jadi yang merdeka sesungguhnya siapa? Mereka yang ta'abud, mereka yang tunduk kepada Allah. Perhatikan dalam surah Al-Hujurat misalkan. Ketika Allah sampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita dari Adam dan Hawa, Pak. Kalau Adam dan dari tanah, kita bukan dari tanah, dari Adam dan Hawa asalnya, ya, dari saripati tanah, dari min nutfah, alaqah, dari nutfah kita, Pak. Nah, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Apa kata Allah? Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tuh, ada bangsa Indonesia. Ada suku Indonesia pun ada ribuan suku. Nah, ini udah ada suku Minang. Ada suku Sunda. Haji ini suku apa? Suku apa? Sunda. Palembang. Suku Sunda, suku Madura, suku naon deui? Bagus, suku mana bagus? Suku Garut, Sunda kene ya. Bersuku-suku. Tujuannya apa? Li ta'arufu, untuk saling mengenal. Apa kata Allah? Perhatikan ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara suku-suku tadi, di antara kalian berbagai macam suku tadi, tidak ada yang lebih tinggi, saya paling hebat sukunya, suku Jawa misalkan, tidak. Karena Jawa jajah wilayah, Pak. Ada di mana-mana. Di Suriname 30% penduduknya Jawa, di Madagaskar Jawa. Kemarin saya lihat di TV. Di Madagaskar itu
Presidennya saja keturunan Jawa. Luar biasa. Suriname juga sama, Pak. Di hampir semua negara kaya, Pak. Sesuai dengan namanya, jajah wilayah. Dan Jawa, Padang, pandai berdagang. Sunda susun daerah dirinya. Mana namun susun daerah, Sunda suka bercanda, suka dandan gitu. Sunda didinya. Orang Padang suka pandai berdagang, di mana-mana berdagang. Mantap deh gitu. Nah, ini Jawa, jajah wilayah ya di mana-mana. Negara saya waktu di Mekah kalau nggak salah, ada yang pakai rompi. Suriname tertulis. Tuturkan juga di video. Jadi iya udah negara untuk keturunan Jawa tuturkan. Pas ngeliat udah mirip orang Jawa. Ayah gitu. Indonesia hebat. Maka saya percaya asal mula manusia itu dari bisa jadi Indonesia. Sekarang ditemukan kan tengkorak 17 juta lebih tahun lebih kan di Sulawesi itu. Jadi ada banyak peneliti bahwa salah satu peradaban tertua itu semua di dunia ini berasal dari Sundalen. Ini Sundalen itu bukan nama suku tapi satu wilayah. Jawa, Sunda, Makassar menyatu dulu pulaunya. Saya perhatikan itu banyak penelitinya. Nah, ya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi juga dibuktikan kan manusia tertua kan di Sangiran pada waktu ditemukan kan tengkoraknya, fosilnya, makhluk tertua. Kemudian juga sekarang ditemukan di Sulawesi ratusan juta tahun. Nah, ini mungkin orang Indonesia deh yang pertama kali di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi itu semua tidak berguna, tidak berarti apa-apa suku-suku tadi kalau dia tidak bertakwa. Kalau dia tidak tunduk kepada Allah. Sebab kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, dalam pandangan Allah, menurut Allah yang paling bertakwa. Ketika dulu orang Arab mengklaim dirinya paling hebat antara suku, ya. Kemudian orang Yaman demikian, bangsa Nazi juga mengklaim dirinya paling hebat dengan mata biru, dengan tingginya sekian, perawakan sekian, mereka mengklaim paling hebat. Atau Yahudi, Zionis sekarang mengklaim bahwa bangsa dia yang paling mulia, kata mereka. Sehingga gajah ini dianggap semut, mungkin harus dilenyapkan. Sampai penduduknya saja, Pak, kemarin saya lihat beritanya, bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke Gaza, oleh penduduknya dihadang, Pak. Dia ingin orang Gaza itu mati kelaparan saja. Berarti sudah mengakar, Pak, dalam pikirannya itu. Sudah hilang rasa kemanusiaannya. Itu karena dia di doktrinnya apa? Dirinya paling hebat, paling mulia, bangsa yang paling hebat di dunia. Sehingga yang lain tuh ya dianggap harus dilenyapkan. Itu saya kadang ngeri kalau lihatnya. Gimana ya? Mau gimana ya? Kenapa nggak digempur aja, kan kecil. Apa namanya itu? Israel tuh kan kasih bom satu aja yang bom yang hulu ledaknya kuat, dah lenyapkan. Kadang berpikir begitu, kenapa seganas begitu mereka, sampai bantuan aja nggak boleh masuk, dibiarkan kelaparan. Ada yang tidak makan seminggu, 2 minggu, kurus badannya. Allahu Akbar. Karena dia mengklaim bahwa dirinya paling mulia, paling tinggi suku ras dia. Tuh. Tetapi Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling taat dan tunduk kepada perintah Allah, dan dia paling bersemangat untuk menjauhi larangan Allah. Itu innallaha alimun khabir. Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Bapak yang dirahmati Allah, jadi kemerdekaan yang hakiki di dalam Islam adalah terletak pada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, bukan menjauhi perintah Allah. Karena kemerdekaan pun tadi dihubungkan dengan sebuah kaum adalah substansinya mensyukuri nikmat. Kemerdekaan itu senantiasa dihubungkan atau disandarkan dengan syukur. Merdeka, syukur, syukur, merdeka. Kemerdekaan, meskipun iya kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan dari penjajahan, tetapi manusia tidak ada kemerdekaan yang mutlak pada dirinya, sebab manusia harus menerima Allah Sang Maha Qahir. Apa qahir itu? Menundukkan, memaksa, membatasi. Qaharun, itu sifat Allah yang harus kita terima. Mengapa pertanyaannya? Nah, mengapa Pak Agus kita harus demikian, harus tunduk?
Bahkan kadang kita meminta, menginginkan sesuatu tidak diberikan, atau tidak ingin sesuatu malah Allah berikan. Mengapa? Kita harus terima itu sebagai orang yang beriman. Sebab jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan apapun kepada orang yang beriman selama kita menerima dengan keimanan dan berbaik sangka kepada Allah, sesungguhnya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Contoh di dalam Al-Qur'an misalkan. Ada ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum? Apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira annama khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kalian abasa, dengan sia-sia. Dengan sia-sia. Kemudian wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Tidak. Allah semua ciptakan makhluknya dengan perencanaan dan perancangan, dengan qada. Nah, kembali ke pembahasan di sambungan kita. Dengan qada, ketentuannya, ketetapannya, hukumnya. Semua tidak sia-sia, tidak Allah ciptakan asal-asalan. Orang misalkan manusia membuat sesuatu karena nyen jejer, nah akhir gabut tuh ya, kenyal saya gabut, kita mah tidak ada tujuan. Ayo di rautan bambu karena gabut misalkan, karena gabutnya tidak ada yang pekerjaan gitu. Tapi Allah menciptakan sesuatu, menciptakan makhluknya semua dengan perencanaan. Tidak ada yang kebetulan bahasa kita, semua dengan perencanaan, dengan qada. Qada itu apa? Ketentuan dan ketetapannya. Semua kita ada qadanya, Pak. Qada ya harus kita imani. Terhadap qada memang ada yang mubrom, tidak bisa dirubah. Qada itu seperti apa? Qada yang tidak bisa dirubah, kita terlahir dari perut seorang ibu yang mana? Itu bukan pilihan kita. Allah yang tetapkan. Kita menjadi bangsa apa, suku apa, itu qada. Ketetapan. Warna kulitnya apa, itu qada. Nah, kulitnya hidung, rambutnya hidung, pantas, Pak. Allah berikan kulitnya yang hitam, rambutnya hitam, bahkan juga yang sangat hitam ikal. Ngus ikal teh jarang nu botak, Pak. Sok aralu sok garomplok rambutnya teh. Anu bule mah seueur nu botak, nu bule. Rambutna kulitna bule, rambutna pirang, atau diturutan ke orang lemur, kulit hidung, buuk di pirangan, atau teu pantes. Nongerak, Pak. Nongerak teh naon atuh? Patoja iya, kulit hidung, buuk pirang. Ku Allah teh geus dipasihan kulit hidung mah buukna hidung. Kulit bule buuk pirang, pantes, Pak. Pantes. Kan orang matang boro-boro ciptaan Allah, ciptaan manusia anu ahli, anu profesor dirubah. Geus puguh motor teh 125 cc. Beratnya sekian, ukuran ban sekian supaya hemat kecepatan. Diganti ku ban sepeda 5 cm itu. Ciptaan manusia geus dirubah-rubah ke orang. Nah gitu. Kemudian dirubah naon deui? Banna leuwih gede atau lebih boros bensinna. Minyak jadi lebih boros karena perputarannya dilambat. Ingin cepat harus gas besar atau jadi boros. Eta geus disesuaikan, ukuran ban sekian, ya kan? CC-nya sekian, berat kendaraan sekian, bagus disesuaikan. Sok anu CC-na 1000 mobil da ban geula leutik, Pak. Mobil nu CC-na 1000 leutik ban oge. Ayo diganti ku ban gede bagus, diganti pelekna atuh boros. Kecepatan berkurang. Itu baru ciptaan manusia, Pak. Ciptaan Allah apalagi? Allah tidak main-main. Kemudian dalam ayat lain Ad-Dukhan 38 misalkan, apa kata Allah? Wa ma khalaqnas samawati wal arda, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan isinya seluruhnya, manusia dan seluruh isinya, laibin, main-main. Kenapa Allah ciptakan gunung yang yang banyak pepohonan, tidak terlalu banyak batu, tapi gunung yang tidak ada pepohonan di Saudi, di Arab loba batu, Pak. Begitu. Itu semua sudah perencanaan, sudah ketentuan Allah. Lamun banyak batu mah longsor atuh, Pak. Coba, yang tidak ada banyak batu dengan akar. Masya Allah, tabarakallah. Ma khalaqta hadza batila. Yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia.
Itulah kenapa kita harus tunduk kepada Allah. Sebab Allah telah menciptakan kita, menciptakan makhluknya tidak main-main. Itu jawabannya. Kenapa tuh orang tuh kudu tunduk, kudu kieu, kudu narima? Karena Allah tidak ciptakan langit dan bumi dan isinya dengan main-main. Apa kata Allah? Ma khalaqnahuma illa bil haq. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi kecuali dengan benar. Walakinna aktsarahum, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamu. Teu apa manusia. Semua sudah Allah ciptakan dengan benar. Boleh nggak kalau merubahnya, merapihkan? Boleh. Seperti botak, sekarang lagi viral menanam rambut. Boleh, tapi dari rambut sendiri. Tuh, Pak Nono, mending ditanam, diobat mah anggar tanam. Di mana? Yang paling bagus sekarang di Turki, Pak. Nah, langsung diambil dari rambut kita yang masih ada yang belakang, ditanam. Itu lebih efektif, lebih cepat tumbuhnya. Itu boleh karena dia sebelum lagi itu botak gitu. Nah, gitu. Sampai lagi ayah rambutan dirapihkan lagi. Nah, itu tidak mengubah ciptaan. Lamun hidung. Ayo ditambahan di sasenti, dagu dipotong jadi lancip. Nah, itu dipertanyakan gitu. Ya kan? Tapi kalau supaya kulit menjadi lembut, nah, diobat supaya rapi. Ayat di sini laki-laki sekarang kan ada apa supaya menghilangkan plek-plek hitam. Kan laki-laki jarang, Pak. Jarang, abi kita can pernah. Hayang abi gitu. Gitu. Nah, hidung kita dihilangkan, ya kan ditembak gitu kan, dihilang-hilangkan. Lamun dina komputer masih gede editin yang maksudnya gitu. Ya begitu. Nah, itu bisa boleh. Tetapi mengubah tadi tidak boleh. Menanam rambut boleh asal dengan rambut sendiri. Karena itu bagian daripada apa? Bukan mengubah. Nah, tapi merapihkan, memperindah kembali sesuatu yang pernah ada sebelumnya. Begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dan takdir pun qada adalah ketetapan dan ketentuan, sedangkan takdir adalah pelaksanaan. Takdir itu turunan daripada qada, pelaksanaannya. Ada yang boleh dirubah atau bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Tadi apa yang tidak bisa dirubah? Kita terlahir dari orang tua yang mana? Kita bangsa apa? Apalagi yang tidak bisa dirubah? Jenis kelamin. Nah, ini tidak boleh, Pak. Ini qada, mengubah qada Allah. Meskipun saya lahir Yanto. Gitu. Ayo dirubah. Misalkan. Atau dia lahir siapa namanya? Misalkan Jamil, jadi Jamilah. Gitu kan. Atau Jamilah jadi Jamilun. Jadi Jamiludin. Kan aya gitu, Pak. Dirombak, Pak, dibuang kelamin laki-lakinya. Kemudian dibuat kelamin perempuan. Lalu dibiarkan rambutnya panjang, berpenampilan perempuan. Kenapa Allah mengazab itu? Kenapa itu termasuk dosa besar? Sebab dia mengubah qadanya. Dia melawan apa yang sudah Allah berikan untuknya. Mengubah jenis kelamin. Ada banyak, Pak. Artis. Patang saya malah mau ningali poli Thailand, teu yakin eta awewe kabeh, Pak. Nanti mah udah kalau ada pemain poli Thailand kudu ditinggali heula, itu bener awewe para laki itu. Sebab kalau dilihat dari sisi wajah, Pak, Abi kan pernah kan itu punten. Saya berbicara begini, saya pernah, Pak, di Thailand. Pernah ke Pattaya bahkan Abi. Ya mah lain nanaon awas, ya mah dalam rangka membuktikan gitu. Gitu. Saya pernah ke Pattaya, gelis. Ai sugan teh perempuan. tapi laki-laki. Yang kadang lebih gelis, mata kalau air di TV ningali Indonesia lawan Thailand, polis pemain Thailand, ragu kene samanya. Laki-laki apa perempuan itu teh. Sikana perlu dicek heula, Pak. Diceknya bukan dari KTP itu. Gitu. Dicek jenisnya langsung. Itu di Thailand, Pak. Karek pertama kali saya datang ke Pattaya pada waktu itu, main ke Thailand, mau kencing sampai terjadi abi. Arek WC terjadi. Kan pintuna katingali 20 cm kalau luhur ditinggalin aya suku opat di jero WC terjadi astagfirullahaladzim aya suku opat keur pabeulit di jero WC gitu. Allahu akbar aya pengalaman gitu nya eta keluar teh lalaki unggul aduh anana anu hiji jadi-jadian lalaki teh
Sungguh sabda astagfirullahaladzim jeung kudu ieu sagala itu kan bahayanya. Kan membuktikan bahwa apa yang diceritakan benar. Bapak yang dirahmati Allah itu tidak boleh mengubah qada. Ya, mengubah. Kemudian apalagi yang tidak bisa dirubah? Ajal. Kalau sudah datang ajalnya. Tetapi kalau ajalnya belum datang masih bisa dirubah. Oleh karena itu yang kedua ada disebut takdir mu'alak. Mu'alak itu yang masih digantung, masih bisa dihubungkan, dikaitkan. Mu'alak. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang panjang misalkan, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari nutfah. Kan begitu kan? Tsumma yakunu misla dalik alaqah, 40 hari kemudian apa? Alaqah. Tsumma yakunu misla dalik mudghah, 40 hari kemudian apa? Mudghah. 40 kali 3 seberapa? 120 dibagi 30 poe 4 bulan. Laras 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Makanya 4 bulan 10 hari itu janin sempurna. Kayaknya pengajian 4 bulanan. Janin sempurna. Tapi ulah pas pisan 4 bulan, lebihan 10 hari. Masuk ke 5 bulan, itu sudah sempurna. Apa kata Allah? Wa ya'murul malak. Allah memerintahkan malaikat fayangfuhu fihi ruha. Allah suruh malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin istri kita. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Allah perintahkan untuk menulis 4 kalimat. Bi katsbi rizkihi. 1, Allah suruh catat rizkinya. Itu kodo, Pak. Catat ya rizkina. Si Fulan bin Fulan teh, si Fulanah binti Fulan teh, naon rizkina catat. Yang kedua apa? Wa ajalihi, Pak Agus, catat ajalna iraha ya. Pak Agus terang ajal? Ajal Pak Agus terang? Terang. Catat ajalnya. Wa amalihi, catat amalnya. Yang ketiga, perbuatannya seperti apa? Pekerjaannya naon? Tuh kan? Yang keempat apa? Sa'idun wa syaqiyun. Nasihatnya pibahagiakeun picelakaan. Nah bakal sengsara, nah bakal bahagia. Tapi itu dalam konteks itu kodo, dalam konteks takdir masih bisa dirubah beberapa. Contoh sekarang rizki. Rizki itu 2 pendapat para ulama. 1 didapatkan karena takdir, yang kedua karena ikhtiar. Jadi wajar kolot baheula nyebat ke urang sok usaha keur ngajemput takdirna. Kan gitu. Makanya baginda Nabi senantiasa berdoa kepada Allah minta diberikan takdir yang terbaik. Jadi rezeki itu bisa 2. 1 karena takdir, 2 karena ikhtiar. Sebab Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan rezeki didapat karena takdir. Imam Syafi'i mengatakan karena ikhtiar. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dua-duanya. Bukan 100% juga tanpa ikhtiar, hanya berkata jikalau umpama andaikan misalkan. Tidak ujug-ujug turun, tetapi harus ada ikhtiarnya. Namun juga ada orang yang berikhtiar tapi tidak mendapatkan. Kan begitu kan faktanya. Berarti rezeki itu karena takdir dan ikhtiar. Di situ orang tidak boleh bersombong jika Allah berikan takdir rezeki yang banyak. Dan dia tidak boleh putus asa ketika takdirnya rezekinya sedikit. Tetap intinya bersyukur. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Aashkuru am akfur. Allah lihat luani, Allah mengujiku apakah aku termasuk hambanya yang bersyukur apa yang kufur. Jadi dua-duanya semua ujian sama. Jadi karena takdir boleh, tapi boleh juga diikhtiarkan. Hanya jangan menyalahkan takdir. Jangan juga mengakui hanya semata karena ikhtiar. Sukses dirinya mah ada orang mah kerja keras atuh. Dirinya mah ada sekolah lagi nanti ke SMA tuh. Lulusan SD banyak anu sukses jadi pengusaha aya Pak. Itu bisa diukur begitu. Dirinya mah ada goreng gawe. Kurang kerja keras, anu biasa-biasa beunghar loba. Berarti juga orang yang sukses juga dia harus kembalikan hadza min fadli rabbi qadarallahu masyaallah fa'ala. Ini karunia dari Allah begitu. Lamun diukur ku kerja keras Pak. Tukang sumur kudu pangbeunghar Pak Agus. Tukang ngagali sumur. Tukang narok batu
kudu pangbeharna lamun diukur ku kerja keras semata. Dan ini dua-duanya sinkron, tetapi masih bisa diikhtiarkan. Apa kata baginda Nabi? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin Allah jembarkan rizkinya, wa yungsa'alahu fi atharihi, Allah panjangkan umurnya, apa kata baginda Nabi? Falyasil rahimah, jaga hubungan kasih sayang dengan saudara, dengan sesama. Silih asah, silih asih, silih asuh. Nu kitu anu berehan ka batur sok gampang rezekina. Sok baginda Nabi kitu. Nu kitu sok gampang rezekina. Teu boga musuh, teu loba musuh kana nyaahan ka batur, sok gampang rezekina. Sebab kata baginda Nabi begitu, falyasil rohimah, anu berehan ka dulur, anu boro-boroan ka dulur, anu merhatikeun nulung kanu butuh nalang kana sok gampang. Tak gitu. Sebab kata baginda Nabi begitu. Man ahabba ayyubsata rizqihi itu apa? Menjalin kasih sayang itu memperbanyak kolega kalau dalam berbisnis. Silaturahim supaya panjang umur, apa kata baginda Nabi, maksudnya apa? Hindari stres. So, grup ngopi, ngarokok ngopi, kita panjang umur masa rehat, sebab ente stres, gitu. Ngobrol gitu kan. Hindari stres, kata dokter, hindari stres. Hindari stres itu apa? Alyasil rahimah. Ikat dengan kasih sayang. Nah, jadi ada masalah jangan sendiri. Makanya hindari stres. Kata dokter, kata baginda Nabi, alyasil rahimah. Kunci hidup sehat apa? Hindari stres, kata dokter. Kalau kata saya supaya hidup sehat apa? Jangan pernah sakit. Itu kuncinya, Pak. Jangan pernah sakit. Lanjut. Apalagi kemudian wa ajalihi, ajal tadi. Kalau sudah datang la yastaqdimuna wa la yastakhiruna idza jaa ajaluhum. Jika ajalnya sudah datang, orang atau manusia teu bisa dihayu-hayu, diengke-engke. Teu bisa. Lamun tos datang, tapi sebelum datang boleh dengan gaya hidup, pola makan yang baik, cara pandang, cara pikir yang jernih, yang sehat. Hasil penelitian, orang yang berpikir positif itu akan menghindari penyakit. Justru nu hasudu dengki tereh gering biasa nama. Itu memang ikhtiar, Pak. Meskipun akhirnya orang soleh meninggal dunia, sudah takdirnya, sudah ajalnya. Janganlah dianggap ya sama soleh ketinggalina sekali dengki. Tidak juga. Ini hanya gambaran-gambarannya. Apalagi kemudian tadi apa? Rizkihi wa ajalihi wa amalihi, amalnya, perbuatannya. Jangan menyalahkan takdir. Dan saya mah balangsak jahat kita dengan takdir, salah. Amal itu bisa diusahakan, bisa dirubah. Karena Allah telah berikan kita potensi akal. Potensi akal untuk mengubah amal kita. Baheula orang tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun androk, baheula. Ayeuna mah tukang ibadah. Sebab hidayah harus dijemput, dicari. Hidayah itu dirubah amal kita. Itu masih mu'alaq, Pak, amal itu. Ada orang keliaran di jalan, preman, pakai kaos hitam, di belakangnya tertulis, saya baca tulisan itu waktu itu pakai motor. Apa tertulisnya? Jika Tuhan mengendalikan alam, berarti Tuhan juga mengendalikan setan. Gitu. Dia ingin membenarkan itu, berarti perbuatan dia atas kendali Tuhan gitu. Gitu. Waduh, kata saya ini bahasa filsafat dari mana ini? Gitu. Berarti Tuhan juga mengendalikan setan. Secara tidak langsung perbuatan setan dikendalikan Tuhan. Kan begitu dia. Perbuatan maksiat dengan menyalahkan takdir. Padahal itu adalah amal bisa dirubah. Allah telah berikan kita akal. Yang keempat apa? Sya'idun wa saqiyun. Bahagia dan sengsara. Bisa dirubah. Bahagia itu pilihan. Bahkan kata para ahli, bahagia itu diciptakan. Ada peribahasa Pak Agus, bahagia itu sederhana. Ada orang yang bahagia ketika berduaan dengan istrinya, dengan pasangannya. Ada orang bahagia ketika membawa anaknya. Ada orang bahagia ketika bertemu temannya. Sederhana. Ada orang yang bahagia harus makan mewah di hotel ratusan juta. Ada orang yang bahagia ngopi bala-bala, bari ngobrol ngopi hidung sararibuan. Gitu kan? Jadi bahagianya diciptakan beda-beda. Sya'idun aw saqiyun. Ada orang yang tidurnya ratusan juta, kasurnya, mobilnya, rumahnya mewah, cek bari orang Sunda mah imah Pak. Pageuh mobil weteu pamajikan. Reuneuh bagus. Celana baseuh teh. Musim hujan. Tetapi tidak bahagia. Makanya tidak bisa diukur dengan itu. Kembali ke pembahasan tadi, kembali lagi. Insya Allah jika kita memahami itu semua,
tunduk atas kehendak Allah, menerima qada dan qadarnya, berikhtiar untuk mengubah qadarnya dan menjadi lebih baik, maka itu adalah orang merdeka. Maka itu manusia yang merdeka. Dia pasrahkan kepada Allah, dia terima, dan kemerdekaan yang dalam makna konteks penjajahan kita mengisinya dengan mensyukuri nikmat Allah, dengan mengisi dengan beribadah kepada Allah. Itu kemerdekaan yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah, ya. Syuruk, salat sunnah. Pas.